Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrinaldi Zain Muhammad Tahir. Saya di sini ingin mereview jurnal yang telah saya buat. Untuk di jurnal yang pertama, saya membahas tentang jurnal faktor lingkungan rumah dan kejadian demam berdarah dengue di Kota Palopo. Itu adalah judul jurnalnya. Terus pendahuluannya ada DBD secara epidemiologi di dunia berubah secara cepat selama 3 dekade terakhir. Secara global, DBD terus mengalami peningkatan baik frekuensi maupun insiden penyakit. Terus ada latar belakangnya. Kota Palopo merupakan salah satu daerah endemis demam berdarah dengue di Provinsi Sulawesi Selatan. Lingkungan rumah memiliki peran penting dalam penularan penyakit demam berdarah dengue. Dengue sebagai media interaksi antara nyamuk Aedes aegypti dan manusia. Terus ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan rumah dengan kejadian demam berdarah dengue. Kemudian ada hasil penelitian analisis multivariat menunjukkan bahwa interaksi antara faktor lingkungan rumah dengan pendidikan rendah meningkat risiko kejadiannya demam berdarah dengue setelah dikontrol oleh variabel confounder umur. Lalu ada metode. Metode penelitian ini merupakan studi analitik dengan rancangan studi kasus kontrol. Total sampel penelitian sebanyak 236 sampel dengan perbandingan kasus dan kontrol 1:1 analisis. Data mencakupi analisis bivarian dan multivarian. Analisis multivarian dilakukan dengan uji regresi logistik ganda. Kesimpulan, Dinas Kesehatan Kota Palopo diharapkan agar dapat lebih memprioritaskan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD, terutama pada daerah endemis DBD, daerah yang dominan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah serta daerah yang penduduk usia mudanya lebih tinggi dan rentan untuk terkena penyakit DBD. Di situ jurnalnya penulisnya yaitu Marwantia dan Trisyuni Miko Wahyono. Terus jurnal yang kedua itu ada kasus demam berdarah dengue di Kota Blitar tahun 2015 sampai 2017. Ada pendahuluannya, salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia adalah demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue muncul sebagai kejadian luar biasa sehingga mengakibatkan kepanikan di masyarakat karena beresiko menyebabkan kematian serta penyebaran sangat cepat. Latar belakangnya, penyakit demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia, di mana jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2015 sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 orang. Kota Blitar merupakan daerah dengan kasus demam berdarah tertinggi ke-13 di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitiannya itu adalah untuk menggambarkan kasus demam berdarah yang ada di Kota Blitar. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan case series. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder tentang demam berdarah di profil kesehatan Jawa Timur tahun 2015 sampai 2017. Hasil penelitian, mayoritas demam berdarah terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. 46,72%, sebagian besar kasus demam berdarah terjadi pada laki-laki, atau 51-19%. Kesimpulan, Kota Blitar merupakan daerah endemis DBD dengan pola kejadian pada tahun 2015 sampai 2017. Paling tinggi terjadi pada laki-laki dan pada kelompok umur 5-14 tahun. Di jurnal ini penulisnya adalah Endah Sri Muryani. Lalu ada jurnal ketiga yaitu dengan judul Pengaruh
pelatihan pencegahan demam berdarah dengue terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa di SDN Wiraguna 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Ada pendahuluannya. Penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang jumlah penderitanya cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. Latar belakangnya, penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit akibat infeksi virus dengue yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian eksperimen yang dilengkapi dengan pendekatan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan pencegahan DBD terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa di SD Wiraguna 1. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Ada pengaruh pelatihan pencegahan DBD terhadap tingkat pengetahuan siswa di SDN Wiraguna 1. 2. Pengaruh pelatihan pencegahan DBD terhadap tingkat siswa di SDN Wiraguna 1. Di sini penulisnya adalah Sugiono Sridarnoto. Terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.